Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman mahasiswa di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Pada pertemuan keempat ini kita akan langsung membahas mengenai pelatihan dan pengembangan atau training and development. Nah, di sini kita akan mencari tahu apa itu arti atau definisi dari pelatihan dan pengembangan itu sendiri. Yang pertama, training itu adalah sebuah cara yang sistematis untuk meningkatkan kemampuan, kemudian bagaimana meningkatkan perilaku dan performansi dari seseorang karyawan yang terlibat dalam sebuah organisasi. Jadi di dalamnya itu ada desain materi yang menyasar pengalaman belajar bagi peserta yang mengikuti training. Jadi ada sesuatu yang ingin dirubah atau dimodifikasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, itulah mengapa nanti kita akan melihat dalam tahapannya kita terlebih dahulu harus melakukan asesmen apa yang dibutuhkan tersebut di awal sebelum melakukan training. Nah, dalam Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia itu pelatihan kerja didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Nah, ini menurut Kemenaker RI. Nah, sedangkan pengembangan itu apa? Pengembangan itu sesuatu yang prosesnya itu bisa dilihat dalam jangka panjang. Jadi berfokus pada pertumbuhan dan peningkatan keterampilan karyawan untuk masa depan. Jadi skopnya lebih luas. Nah, berbagai kegiatan yang dirancang untuk membantu karyawan mencapai potensi penuh, baik dalam posisi saat ini maupun dalam posisi yang lebih tinggi atau posisi mendatang. Jadi jabatannya nanti bisa meningkat dengan adanya proses development ini. Bisa seperti adanya studi lanjut, kemudian rotasi, dan seterusnya. Nah, sebenarnya apa perbedaan mendasar antara kedua istilah tadi, training and development? Jadi yang pertama, kalau training itu help employee do their current work better. Jadi membantu seorang karyawan itu untuk pekerjaannya saat ini saja gitu loh. Jadi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengerjakan pekerjaan di saat itu atau yang menjadi job desk-nya. Nah, sedangkan development itu dalam long term atau jangka panjangnya. Misalkan bagaimana dia bisa berkembang secara karir, kemudian untuk meningkatkan skills-nya dalam peran di masa yang akan datang. Nah, berikutnya, pelatihan itu biasanya menyasar pada adanya gap antara kemampuan dengan kemampuannya saat ini dengan produktivitas atau performansinya. Jadi benar-benar yang dilihat itu masa kini gitu. Sedangkan development itu menyiapkan employee untuk sebuah promosi atau sebuah roles atau peran yang lebih besar bagi organisasi. Nah, yang ketiga itu kalau training itu bersikap langsung dan praktis, biasanya sangat spesifik pelatihannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya, sedangkan development itu sifatnya lebih holistik atau lebih luas ya, lebih skopnya lebih luas dibandingkan training. Nah, yang keempat, training itu sesuai jenjang dan kualifikasi jabatan. Misalkan dalam posisi si A, maka trainingnya terkait dengan posisi atau jabatan yang sedang dipegangnya. Sedangkan development itu mencakup kemampuan untuk menghadapi perubahan jika terjadi perubahan di organisasi atau jika dia terjadi perubahan secara individu atau beban yang dimiliki pekerjaannya meningkat. Nah, selanjutnya manfaat training and development. Sebenarnya ada banyak manfaat dari training and development. Di sini kita akan membahas 4 poin.
Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Jadi dengan melakukan TND, maka keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki, yang meningkat, itu akan turut meningkatkan produktivitas kerja. Jadi pekerjaan menjadi lebih efisien. Karyawan yang misalkan mengerjakan tugas dalam 3 jam, tapi bisa lebih cepat dan lebih efektif menggunakan waktu maupun mengorganisir kemampuannya. Nah, yang kedua, meningkatkan inovasi dan kreativitas. Jadi ketika training itu tidak hanya membuka kemampuan, tidak hanya menstimulasi kemampuan tentang satu bidang atau satu aspek psikologi saja, tetapi memungkinkan bagi seorang karyawan untuk melihat hal-hal baru sehingga muncul ide segar atau ide kreatif yang dapat diterapkan dalam lingkup pekerjaan. Nah, yang ketiga adalah mengurangi potensi turnover atau ingin keluar dari organisasi. Nah, keinginan untuk keluar itu kan biasanya distimulasi oleh berbagai aspek sebenarnya. Nah, dengan adanya TND ini, maka seorang karyawan itu bisa meningkatkan rasa dihargai karena ia juga merasa diberi peluang nih untuk berkembang, sehingga dengan adanya perasaan tersebut, maka mereka menjadi lebih loyal terhadap organisasi atau perusahaan. Nah, yang terakhir itu menjadi charger kapabilitas kerja. Jadi, bagaimana karyawan itu bisa survive di sebuah lingkungan pekerjaan yang terus-menerus berubah dengan dinamikanya yang naik turun, fluktuatif. Nah, tentu di situ dibutuhkan charger atau bagaimana kita mengisi ulang daya atau baterai dari karyawan untuk terus menghadapi adanya dinamika tersebut. Nah, ini beberapa tahapan dari pelaksanaan training. Ini kita mengacu pada model SEDI atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Yang pertama sekali kita harus melakukan analisis terlebih dahulu. Jadi apa yang dianalisis? Ini akan kita bahas di slide berikutnya, yaitu kebutuhannya, kemudian kemampuan si karyawan itu pada saat sebelum melakukan training itu seperti apa. Makanya nanti ada pre dan post test. Nah, kemudian melakukan desain. Jadi desain ini tujuan dari pelaksanaan training seperti apa, kemudian formatnya bagaimana, konten yang dibutuhkan di dalamnya itu apa saja, dan apakah anggarannya ini memadai dengan desain yang sudah dibuat. Jadi semuanya itu dibuat sebuah rancangan yang detail terlebih dahulu. Nah, kemudian development. Jadi development ini kita sudah memiliki blueprint nih, sudah memiliki rancangan yang pasti untuk digunakan dalam pelatihan. Jadi ready to launch, ready untuk di launching, digunakan dalam proses pelatihan. Nah, berikutnya itu ada implementation. Jadi dalam tahap ini karyawan sudah mengimplementasikan apa yang didapatkan dalam proses training ke dalam kebutuhan pekerjaan sehari-hari. Jadi kita sudah tinggal mengobservasi dan melihat untuk melakukan follow up seperti itu. Kemudian evaluasi. Nah, ini tadi tahapan yang perlu sekali kita lakukan sebelum melakukan training adalah training need analysis atau TNA. Nah, di sini TNA ini apa? Jadi dengan melakukan training need analysis ini, artinya kita juga ikut menentukan tipe training apa yang dibutuhkan, kemudian which training is practical, kemudian apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh organisasi, kemudian menyesuaikannya dengan desain training yang akan kita buat. Makanya ketika kita melakukan TNA, artinya kita sudah melihat semua gambaran tersebut dengan jelas sehingga training yang akan diberikan itu bisa menjadi lebih efektif dan lebih berdampak bagi perusahaan. Nah, training ini bisa dilakukan dalam 3 aspek. Yang pertama, organizational training, kemudian ada
Ada task analysis, ada organizational analysis, dan person analysis. Nah, yang di organisasi, maka di sini kita akan melihat tujuan dan apa yang ingin dicapai oleh organisasi, kemudian analisis kemampuan organisasi menyuplai dana atau menjadi sumber dana dari adanya pelatihan tersebut. Kemudian bagaimana lingkungan pekerjaannya. Jadi segala hal yang terkait dengan kebutuhan organisasi itu kita analisis. Nah, berikutnya yang terkait dengan tugas. Jadi, yang terkait dengan tugas ini adalah ingin melihat atau ingin mengukur pengetahuan, kemampuan, dan bagaimana sebuah tugas itu dikerjakan oleh karyawan yang ada di dalamnya. Nah, bisa menggunakan task inventories, kemudian interviews, observasi, dan melihat kesesuaian job description yang memang sudah dimiliki oleh perusahaan. Makanya disinilah pentingnya job desk itu untuk dibuat dengan detail dan akurat. Nah, yang ketiga adalah menganalisis person atau si karyawan itu sendiri. Dengan caranya bisa dengan survei, dengan melakukan wawancara kepada karyawan yang terlibat yang melakukan pekerjaan. Nah, bisa juga dengan skill and knowledge testing, memberikan satu tes khusus untuk melihat kemampuan si karyawan ini seperti apa gitu. Nah, barulah nanti gambarannya digunakan sebagai bahan untuk mendesain program training yang akan diberikan. Nah, sebelum melakukan training, maka seseorang trainer itu juga harus memperhatikan faktor manusia. Nah, sebagai orang yang bergelut di bidang keilmuan yang mengkaji manusia, maka ini tentu menjadi expert dari seorang yang berada di bidang psikologi industri dan organisasi. Nah, ada 3 hal mendasar yang perlu diperhatikan dari sisi manusia itu sendiri. Yang pertama, motivasi. Nah, motivasi ini kan setiap orang memiliki gambaran motivasi yang berbeda-beda. Nah, perlu sekali untuk mendesain materi yang benar-benar menarik. Jadi, making it relevant to the employees. Jadi, ketika mendesain materi, maka materi tersebut harus benar-benar sesuai dengan apa yang dirasakan, apa yang dialami, permasalahan yang dialami oleh seorang karyawan di organisasi misalkan. Kemudian juga menggunakan berbagai macam teknik dalam menyampaikan materi dan membiarkan karyawan itu berpartisipasi dalam proses pelatihan. Nah, give the opportunity to apply their skills. Nah, ini menjadi tantangan bagi perusahaan. Nah, setelah karyawannya diberikan pelatihan, apakah kemudian ada kesempatan nih untuk mengaplikasikan hasil atau keilmuan yang sudah didapatkan dalam proses training. Nah, bisa juga dengan motivasi itu berkaitan dengan gaji atau promosi jabatan. Jadi tergantung pada perusahaan itu sendiri. Aspek berikutnya adalah kemampuan belajar. Jadi setiap manusia, itu setiap orang kan memiliki pola atau kemampuan dalam belajar yang berbeda-beda. Yang pertama yang perlu dilihat itu adalah identifikasi gaya belajar. Jadi ketika di dalam ruangan, seorang trainer itu kan harus memperhatikan dengan detail antara satu peserta dan peserta yang lain, bagaimana mereka berinteraksi, kemudian bagaimana mereka merespon di dalam kelas. Nah, karena gaya belajarnya bisa jadi berbeda-beda, ada yang visual, misalkan ada yang auditori, ada yang kinestetik, dan seterusnya. Nah, ketahanan belajar itu juga aspek yang penting. Kemudian, bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan ini adalah dengan mendesain metode pelatihan yang menarik, yaitu yang aktif dan kolaboratif dengan peserta. Nah, yang aspek yang ketiga adalah kepribadian. Nah, kepribadian ini tentu beragam, sedangkan yang bisa dilakukan oleh seorang trainer adalah dengan mencoba berbagai macam varian teknik untuk menyesuaikan, karena kan tidak mungkin untuk menggunakan ini satu desain atau satu teknik
tersendiri saja. Jadi tentu harus dikombinasikan sehingga bisa menyesuaikan dengan berbagai tipe individu yang terlibat dalam pelatihan tersebut. Misalkan dengan metode ceramah atau simulasi dan seterusnya. Kemudian ada tugas yang bersifat individu, misalkan ada yang bersifat kelompok. Karena kan setiap orang mungkin memiliki fokus dan kecenderungan yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir itu memberi feedback yang bersifat personal. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai metode training. Jadi metode training, di sini saya menulis dua. Yang pertama ada on the job training. Jadi on the job training ini apa? On the job training ini bagaimana sebuah training itu dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi di sebuah bidang pekerjaan yang terjadi dalam proses bekerja itu sendiri. Nah, ketika seorang karyawan bekerja, maka pelatihan tersebut diberikan. Nah, seperti itu. Nah, pelatihan jenis ini efektif untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam konteks pekerjaan yang sebenarnya. Jadi langsung diaplikasikan gitu, aplikatif. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan yang diberikan. Nah, jenis yang pertama dari on the job training ini ada learning through coaching and mentoring. Jadi ada coach-nya, ada mentornya. Nah, yang pertama experience employees as coach. Jadi ada orang-orang yang sudah expert, misalkan senior, kemudian atau ada expert yang didatangkan untuk kemudian, nah expert inilah yang akan membantu atau memberi pelatihan dalam proses pekerjaan. Nah, bisa juga menggunakan professional coach atau yang direkrut dari luar gitu tadi. Di-hire untuk membantu pekerjaan yang spesifik yang tidak dimengerti oleh karyawan atau ketika sebuah pekerjaan itu bertambah job desk-nya dan dibutuhkan kemampuan baru misalkan. Nah, di situ dibutuhkan professional coach. Nah, ini juga mentoring sama kayak tadi, jadi orang yang sudah lama di organisasi atau seniornya kemudian membantu karyawan untuk kemudian menjadi advance dalam pekerjaannya. Tipe on the job training yang kedua itu adalah learning through apprentice training. Jadi ini biasanya kita kenal dengan magang ya. Jadi magang ini desainnya, salah satu desainnya bisa begini, tetapi ini saya kutip dari buku Emmet, tapi bisa juga dengan berbagai macam desain yang lain. Tapi di sini yang perlu kita lihat adalah magang ini ada kelebihan dan kekurangannya. Misalkan kritiknya memang melakukan praktik nyata, namun penekanan pada produksi dan kontribusi proyek. Jadi bukan hanya kurang fokus gitu pada keterampilan baru yang dimiliki oleh seorang pekerja gitu. Nah, sebab tidak selalu menerima instruksi formal atau pelatihan yang mendalam. Jadi bagaimana sebuah pekerjaan ini produktif dan orang yang magang itu langsung praktek bekerja begitu saja gitu tanpa ada arahan yang jelas. Sedangkan kelebihannya jadi ahli, jadi memiliki pengalaman praktis, pengalaman bekerja yang langsung dan yang sudah diterapkan dalam sebuah pekerjaan. Nah, metode training yang kedua itu ada classroom training. Jadi biasanya itu disebut seminar atau workshop atau training, pelatihan atau macam-macam lah kita menyebutnya. Tapi intinya itu tadi mendesain sebuah acara yang mencakup ada berbagai macam atribut di dalamnya dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan seorang karyawan. Nah, di sini classroom training ini adanya interaksi langsung antara trainer dengan peserta, kemudian ada alat bantu, dan ada penyampaian pengetahuan di dalam proses training itu, baik itu secara teoritis maupun secara praktis. Nah, siapa yang bisa mengadakan training, yang bisa memberi pelatihan ini? Ada in-house trainers. Jadi in-house trainers ini ya
orang, karyawan yang memang ada di organisasi dan dia memiliki capability untuk memberikan atau untuk menjelaskan sebuah materi pada kelompok karyawan yang membutuhkan. Atau bisa juga dengan mendatangkan outside trainers. Jadi, organisasi atau perusahaan itu mencari seorang trainer ahli yang dari luar. Kemudian biasanya trainer ini sudah terbiasa, sudah terlatih, memiliki wawasan yang lebih luas dan terbiasa dalam menghadapi berbagai macam permasalahan peserta. Nah, kekurangannya mungkin memang biayanya lebih tinggi, tetapi metode dan peralatannya itu lebih lengkap gitu. Jadi lebih efisien dan lebih efektif lah ketika ingin mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, training ini dilakukan di mana? Training ini bisa misalkan di kantor, bisa, atau di lokasi di luar perusahaan seperti hotel atau aula atau conference center dan sebagainya ya. Nah, berapa jam sebenarnya pelatihannya ini? Kalau dalam buku Emma, beberapa karyawan itu menyatakan survei ini hasilnya itu menyatakan bahwa mereka lebih menyukai untuk training itu sekitar 40 jam dalam seminggu. Seandainya mau dilakukan dalam seminggu, maka itu batasnya adalah 40 jam. Nah, apa hal-hal yang perlu disiapkan dalam menyelenggarakan training yang bersifat klasikal? Itu yang pertama adalah mengidentifikasi audiens. Jadi, melihat berapa banyak nih peserta yang akan menjadi yang mengikuti pelatihan, yaitu the size. Jadi berapa banyak jumlahnya ini kan akan sangat menentukan nih desainnya nanti seperti apa, kemudian ketika berbicara apakah memerlukan mikrofon atau enggak. Nah, ini kan terkait dengan desain pelatihan yang akan dibuat berikutnya. Kemudian demographics. Nah, ini faktor demografi si peserta ini juga menjadi sesuatu yang penting, yaitu apakah dia kebanyakan laki-laki atau perempuan, atau sudah berusia, sudah berumur, udah senior, atau justru masih muda. Nah, semua ini kan akan mempengaruhi bagaimana trainer itu mendesain pelatihannya. Yang ketiga, ability of the audience. Nah, ini ketika audiensnya ini kurang mampu misalkan, maka berarti trainer harus lebih pelan dalam menyampaikan, atau begitupun sebaliknya. Ketika pesertanya itu sangat berpengalaman dan memiliki kemampuan yang tinggi, maka juga harus disesuaikan. Nah, semua ini harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan training. Yang kedua adalah menggunakan icebreakers dan energizer. Jadi, bagaimana seorang trainer itu mampu menggunakan jokes atau cerita dengan berbagai macam, mengeksplorasi lah untuk meningkatkan interest dari peserta pelatihan. Nah, dalam prosesnya bisa misalkan memberikan pertanyaan terbuka kepada peserta, ini juga bisa untuk meningkatkan engagement mereka terhadap proses pelatihan. Atau bisa juga dengan meminta peserta untuk free write, menulis, misalkan membuat sebuah pertanyaan bebas dan kemudian peserta diminta untuk membuat jawaban, untuk mengeksplorasi pemikirannya atau pengalaman hidupnya dan seterusnya. Nah, yang ketiga, making the presentations. Yang ketiga ini membuat presentasi, misalkan dengan melibatkan penggunaan video, kemudian diskusi, bagaimana desain dalam proses penyampaian materinya seperti apa. Nah, dalam proses pelatihan itu juga tidak bisa seperti lecture gini, tidak bisa seperti sedang dalam perkuliahan misalkan. Tetapi di dalamnya itu harus ada conversation. Nah, jadi ada pertanyaan terbuka kepada para peserta, kemudian dijawab secara timbal balik seperti itu. Nah, dalam membuat presentasi,
ini juga misalkan tidak melulu berarti harus sangat interaktif gitu dengan peserta, sehingga hanya membutuhkan bagaimana memberi tanda atau memberi istilah-istilah yang langsung bisa dikembangkan oleh si trainer, sehingga tidak terlalu lama dalam misalkan melihat ke slide presentasi yang ditayangkan atau seperti apa. Yang keempat itu menggunakan studi kasus. Jadi penggunaan studi kasus dalam proses pelatihan ini bisa membantu untuk bagaimana peserta bisa mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan solusi dari sebuah permasalahan yang diberikan. Nah, permasalahan yang diberikan ini tentu yang sejalan dengan tujuan pelatihan ya. Nah, kemudian nanti mereka akan melihat dengan berbagai macam solusi yang didiskusikan, misalkan keuntungan dan kekurangannya seperti apa, dan bagaimana solusi terbaik yang diperlukan. Nah, di sini adalah studi kasus. Nah, berikutnya, yang kelima adalah pelatihan menggunakan simulasi. Jadi, bagaimana si peserta ini mengalami secara langsung atau praktek secara langsung tentang permasalahan yang sedang disampaikan gitu. Bisa dengan apakah membutuhkan alat misalkan dalam pekerjaannya. Nah, itu dilakukan simulasi atau praktek langsung. Nah, yang keenam adalah role play. Jadi, bagaimana peserta pelatihan diminta untuk memainkan sebuah peran yang terkait dengan permasalahan misalkan di organisasi. Nah, diberikan langsung, kemudian mereka diminta untuk memerankan peran tersebut. Nah, catatan penting yang perlu diperhatikan adalah ketika menggunakan mencampur berbagai macam ini metode atau teknik dalam menyampaikan training atau dalam melaksanakan training, maka ini bisa menjadi lebih efektif. Dan karenanya kelasnya akan menjadi lebih hidup dan lebih dinamis. Nah, setelah melakukan proses training, maka yang bisa dilakukan berikutnya adalah evaluasi. Salah satu model yang atau kerangka yang digunakan adalah Kirkpatrick model ini, yaitu digunakan untuk mengukur efektivitas program pelatihan. Dikembangkan oleh Donald Patrick. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Yang pertama melihat reaction-nya. Jadi reaction ini mengukur kepuasan dan reaksi peserta. Jadi memberikan pertanyaan langsung kepada peserta pelatihan, misalkannya dengan memberi rate atau memberi rating kepada instruktur, kemudian materi, lokasi, desain, dan seterusnya. Jadi ini sebagai bahan evaluasi, bentuknya bisa kuesioner atau survei, atau bisa juga wawancara kepada peserta pelatihan. Nah, yang kedua adalah melihat proses learning-nya, menilai peningkatan ada nggak peningkatan pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian sikap, sebagai hasil dari training. Maka di sini dibutuhkan pretest dan post-test, yaitu diberikan sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi untuk melihat efektivitasnya itu seperti apa. Nah, yang ketiga itu perilaku. Jadi mengamati, misalkan langsung ke tempat kerja bisa, atau wawancara juga bisa, baik kepada peserta maupun kepada atasan. Nah, di sini melihat langsung apakah ada perubahan perilaku, bagaimana, apakah pekerjaan menjadi lebih efisien, atau seperti apa. Nah, perilakunya ini diperhatikan dan diobservasi. Yang terakhir adalah hasil. Menilai dampak terhadap organisasi. Jadi, apakah kemudian jika di awal pelatihannya ini tentu diinginkan untuk meningkatkan efisiensi maupun produktivitas organisasi. Kemudian apakah pelatihan tersebut sudah sampai kepada tahap ini atau justru belum. Nah, semua ini akan dianalisis setelah melakukan proses pelatihan. Nah, cara melihatnya bisa dengan melihat produktivitas, kemudian kinerja organisasi, efisiensi, kepuasan pelanggan, dan seterusnya. Jadi dibandingkan nih matriks sebelum dan sesudah pelatihan. Seperti itu. Baik, saya rasa
Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Semoga nanti jika ada pertanyaan, teman-teman bisa memberikan pertanyaan via chat atau kita berdiskusi lebih lanjut mengenai materi pelatihan dan pengembangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.